Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasir, Pak Fauzan, serta seluruh jajaran staf di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasir. Pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan rutin dalam artian melakukan kegiatan Pegesa Pemilu, yang pada intinya kita menggali Pegesa Pemilu untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai pengawas pemilu di tingkat Kabupaten Pasir. Pegesa Pemilu ini sudah kita yang ketiga, jadi ini terkait dengan proses sengketa pemilu. Nah, ini sebenarnya kan dasar-dasarnya, tetapi akan langsung saja nanti ke mana ini dasar-dasar, langsung aja nanti ke sengketanya aja biar fokus, karena sekarang pemilu 2024 itu akan ada yang namanya pemilu lokal dan pemilu nasional. Itu nanti akan ada di pemilu 2024 mulainya. Jadi serentak secara nasional. Kalau pemilu sebelum-sebelumnya itu kan tidak menjadi satu dengan pemilihan kepala daerah waktunya atau tahunnya. Jadi terkait sengketa pemilu ini juga beda dengan sengketa pilkada. Beda juga sebutannya. Kalau pemilu itu sengketa proses pemilu. Nah, sengketa proses pemilu namanya. Jadi kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 huruf D, memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Ini terkait kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Bawaslu untuk melakukan menerima permohonan sengketa. Sebenarnya sebelum undang-undang pemilu ini disahkan, pemilu tahun 2014 itu sudah ada sengketa proses itu, tetapi kewenangannya hanya di tingkat RI dan provinsi, karena di RI dan provinsi adalah Bawaslu yang sifatnya tetap, sedangkan di kabupaten kota mulai permanen di tahun 2018. Jadi sebelum-sebelumnya adalah bukan Bawaslu, bukan badan, tetapi panitia dan sifatnya ad hoc. Jadi karena sifatnya sudah tetap, maka Undang-Undang 7 memberi kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten Kota juga untuk menyelesaikan menerima permohonan sampai memutus, dan pemutusan itu sifatnya final. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 466 sampai 469 sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali berkaitan 3 hal, yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap calon anggota DPR, DPRD, DPD, provinsi dan kabupaten kota, dan pasangan calon. Ini terkait
kewenangan, dasar hukum kewenangan Bawaslu menerima atau memproses dan memutus sengketa proses pemilu. Makanya lebih jelasnya kita lihat terkait apa sih isi pasal 466 sampai 469. Kita lihat pasal 4 berapa tadi? 46 ya, Nom ya. Mana ini? Lamaan. Ulang ya. Kita lihat pasal 466 isinya. Nah, memang babnya pun sengketa proses pemilu. Ya. Jadi isi pasal ini adalah pasal 466. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terdiri antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat keluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Jadi siapa yang pemohon ada dua, kalau permohonan itu jelas ada dua pihak yang menyelesaikan permohonan. Jadi orang yang menerima pemohonan itu adalah Bawaslu, yang memohon adalah partai politik peserta pemilu atau calon partai politik peserta pemilu, dan yang dimohonkan atau disengketakan adalah keputusan KPU. Bentuknya apapun keputusan KPU. Terus yang dimohonkan atau dimohonkan adalah keputusan KPU siapa? Berarti bisa KPU yang dimohonkan. Bisa juga sama peserta pemilu yang merasa akibat keluarnya keputusan KPU itu satu peserta pemilu dirugikan atau ada yang diuntungkan salah satu pihak. Itu seperti itu. Terkait siapa yang pemohon, siapa yang dimohonkan, apa objek permohonannya. Jadi seluruh keputusan KPU bentuk apapun itu bisa disengketakan di Bawaslu. Itu permohonan sengketa dulu. Dan nanti teknisnya dalam pertemuan berikutnya ketika kita nanti sudah membuat tim, dalam artian tim untuk nanti kita simulasi, dalam artian paling tidak kita minimal punya satu tim untuk penerima permohonan. Nanti kita pertemuan berikutnya kita menyusun itu biar paham terkait porsinya penerima laporan sampai sampai pelaksanaan sidang, sampai putusan. Karena itu personil Bawaslu itu akan semua terlibat. Karena jangankan dari staf, tenaga pendukung pun akan ikut. Khususnya security. Karena security akan ikut dalam proses adjudikasi itu. Jadi semuanya akan ikut dalam proses proses sengketa, karena akan beda penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu beda. Kalau penanganan pelanggaran pemilu itu lingkupnya penanganannya sudah terima laporan, nanti lebih banyak kerja divisi yang jalan. Nanti terakhirnya sampai pembahasan 2 aja selesai sudah itu. Tetapi kalau sengketa proses pemilu ini, penerima laporan, terus proses-prosesnya nanti
pemohon laporan itu ada punya kewajiban ketentuan seperti ini, harus berapa lembar permohonannya, petitumnya berapa lembar, kan gitu. Jadi untuk proses sengketa pemilu ini ini lebih SDM kita harus jauh-jauh hari dipersiapkan, karena memang untuk sengketa proses pemilu ini tahap awal ini dimungkinkan akan ada, dalam artian tahap awal adalah tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Verifikasi faktual. Jadi memang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi faktual itu dibagi 3 terhadap partai yang lolos Senayan pada pemilu 2019. Itu cukup diverifikasi administrasi aja. Terus partai politik yang ikut 2019 akan tetapi tidak lolos di Senayan akan diverifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Sedangkan partai politik yang baru akan sama kedudukannya, yaitu diverifikasi faktual dan juga verifikasi administrasi, sama dengan partai politik yang tidak lolos. Memang dalam pertimbangan hukum MK yang kemarin disampaikan, karena pemohon ini menyampaikan tidak adil, kami sudah ikut proses seperti itu, kenapa masih diverifikasi faktual lagi, kan gitu. Akan tetapi pertimbangan hukum MK, partai politik yang lolos ke Senayan pun kemarin sudah mengalami seperti itu, sudah mengalami dan bisa lolos ternyata, kan gitu. Dan itu kenapa kamu ke partai yang tidak lolos, kenapa bisa nggak lolos, kan seperti itu. Ada sebenarnya ada sesuatu yang memang sama-sama berat pernah dilalui. Karena ada putusan MK juga yang agar peserta pemilu itu simpelkan. Ada keputusan lain kan MK agar simpel, peserta pemilu tidak banyak. Kalau itu dibebaskan seperti itu, yang peserta pemilu sebelumnya itu harus yang tidak lolos cuma diverifikasi administrasi, maka peserta pemilu akan banyak, akan tidak simpel gitu. Jadi ketika banyak pemilu yang ikut pemilihan, partai pemilihan, maka eskalasinya pun potensinya program-programnya kan agak masih bias kalau terlalu banyak, itu tidak mengkerucut. Selanjutnya bagian kedua, penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan Kabupaten Kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Jadi ini potensi. Jadi kita harus di Bawaslu Pasir khususnya harus bisa bisa kerjasama semua divisi, karena pada dasarnya memang kewenangan Bawaslu ini luar biasa, dalam artian kita juga mengawasi proses, kita menerima permohonan, kita memproses, kita memutus. Jadi sebenarnya kalau kita jujur saja, sebenarnya apa yang dimohonkan itu kalau kita benar-benar mengawasi dengan baik dan cermat, akan sudah tahu endingnya. Itu sebenarnya sudah tahu endingnya kita, karena kita kan mengawasi proses. Yang dipermasalahkan, dimohonkan apa, si A, B, C, D. Kita ngawasi kan sudah punya perbandingan. Nah, itu sebenarnya kita endingnya sudah tahu sebenarnya, tetapi karena undang-undang ini mengisyaratkan kita harus memproses, ya kita proses, karena pada dasarnya Bawaslu ini adalah pelaksana undang-undang. Makanya Bawaslu sendiri tidak punya legal standing untuk mengajukan JR. Itu tidak bisa, karena Bawaslu ini posisinya adalah lembaga. Maka ketika ada yang JR, maka posisinya adalah orang-orang luar dari lembaga negara itu.
karena memang JR tidak diperbolehkan, tidak punya legal standing bahwa sebenarnya melawan JR. Yang ayat 3-nya, pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis di paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, keputusan KPU. Jadi 3 hal ini, ada yang memohonkan, ada yang minta memohon kepada siapa yang ditermohonnya, ada keputusannya. 3 hal ini pokok. Dan sebenarnya lebih rincinya di Perbawaslu berapa yuk? 18 tahun 2017. Jadi masih Perbawaslu, nanti saya yakin Perbawaslu ini pun akan berubah, akan diperbaharui, tetapi tetap berpatokannya kepada undang-undang ini. Makanya kenapa saya tidak berpatokan pada Perbawaslu dulu untuk ini, karena nantinya patokannya tetap ini, tidak akan lari dari ini, dari undang-undang ini. Ayat 4, pemohon menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota yang menjadi sebab sengketa. Jadi keputusan KPU ini punya, kalau mau disengketakan, punya masa daluarsa. Berarti setelah 3 hari ya sudah nggak bisa dimohonkan, batasnya 3 hari aja. Jadi selama 3 hari itu kalau misalkan mau menyelesaikan mau disengketakan, yang pemohon itu harus mempersiapkan itu, Pak. Iya, selama 3 hari itu maksimal. Selama 3 hari setelah putusan tertanda tangan dikeluarkan, putusan KPU. Karena bunyi pasalnya kan seperti itu. Yang di sini tidak ada objek sengketa yang di Tansar itu, maksudnya? Apanya? Di Tansar. Kalau itu lebih kerincian dalam artian pemaknaan tadi di atas tadi, keputusan KPU kan banyak macam-macam. Kalau itu walaupun berita acara tetapi hasil pleno menjadikan keputusan KPU, maka itu kan keputusan KPU. Lalu itu bentuknya berita acara kan seperti itu. Jadi jangankan itu, untuk ini kan untuk sengketa ini kan masih bisa banding sebenarnya walaupun mengikat di PTTUN. Dengan misalnya orang mensengketakan ke Bawaslu misalnya, ternyata sudah kadaluarsa, ditolak kan di Bawaslu kan tidak diterima. Bawaslu membuat keputusan terhadap laporan ini tidak dapat diterima karena kadaluarsa misalnya, karena sudah lebih dari 3 hari setelah keputusan KPU dikeluarkan. Keputusan Bawaslu ini bisa di PT-UN-kan. Di PT-UN-kan. PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu. Tetapi tetap pihaknya tetap KPU sama permohonan. Kita jadi jadi pihak terkait. Karena kan termohon ya, bukan termohon lagi. Nah, dasarnya apa keputusan Bawaslu ini di PT-UN kan? Ada beberapa kabupaten kota, ada beberapa calon yang sudah melakukan seperti itu, ternyata diterima dan diproses. Termohon tetap KPU. Iya, KPU. Karena kan dia mohon ke kita, ditolak. Nah, karena dalam undang-undang juga disebutkan keputusan Bawaslu bisa dilakukan banding yang mengikat terakhir itu kan di PT Tun. Jadi keputusan menolak pun itu bisa di PT Tun kan gitu loh. Dan biasanya proses yang ada di Bawaslu dan proses ada yang di PT Tun itu akan diulang dari awal, sama aja prosesnya. Cuma nanti akan diulang dari proses awal, kronologinya sama seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini memang dan memang walaupun proses sengketa ini seperti sidang dalam pengadilan pada umumnya, memang agak karena di Indonesia ini banyak
peradilan. Jadi banyak hal, mungkin orang yang menggugat di PT pengadilan negeri dan dikabulkan, ternyata keputusan KPU dipakai dan menggunakan putusan pengadilan. Itu kan hal-hal sebenarnya kan yang nggak diatur dalam undang-undang pemilu, karena memang nggak diatur hal-hal seperti proses sengketanya Mulan Jamila dengan nomor orang-orang yang harusnya jadi, itu hal seperti itu kan itu di pengadilan, bukan di Bawaslu lagi prosesnya itu. Dan itu ternyata membuat KPU juga memakai putusan itu. Nah, itu hal-hal sebenarnya masih harus ditata lagi sebenarnya. Peradilan tadi ya. Di peradilan itu masih harus ditata lagi sebenarnya. Sebenarnya kalau mau fair ya, dari awal undang-undang ini terbentuk sebenarnya kan harusnya ada peradilan khusus pemilu. Itu harusnya. Memang harus ada sebenarnya peradilan peradilan khusus pemilu. Tapi kalau nggak ada itu, PT Tun itu nggak ada lagi sudah. Enggak, PT Tun kan bisa menangani putusan siapapun pejabat negara. Ya, kalau misalnya khusus peradilan. Kalau sudah ada putus ya, peradilan pemilu sudah itu iya, final mengikat. ya. Sudah tidak ada peradilan lagi yang akan mengikut dalam proses sengketa. Itu. Karena itu aja sudah. Karena kayak PT Tun dia menerima permohonan sengketa atas putusan, misalnya putusan bupati yang memecat seseorang, keputusan sekda yang memecat seseorang, itu kan bisa ditentukan. Iya, di luar pemilu itu dia kan punya kewenangan seperti itu. Jadi keputusan-keputusan lembaga atau kepala-kepala dinas itu bisa dipetituankan gitu. Dan biasanya itu akan digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk memutuskan. Lanjut ke bagian ketiga, penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menerima dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Jadi waktu prosesnya sejak diterima, diregister permohonan itu diterima 12 hari waktunya. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jadi dalam proses penanganannya nanti ada dua tahap. Kalau sudah diterima, sudah memenuhi syarat permohonan, nanti akan ditemukan dalam bentuk dia musyawarah untuk menyampaikan mufakat. Yang agak lucu kemarin itu memang yang terjadi di Bontang. Ada pemohon ini memohon kepada KPU ke Bawaslu. Ketika musyawarah mereka bersepakat. Harusnya kesepakatan itu kan disetujui oleh hakim Bawaslu kan. Tetapi Bawaslu tidak menerima kesepakatan tersebut. Itu yang membuat adanya surat edaran Bawaslu. Termohon dan dimohon sudah sepakat. Tetapi Bawaslu-nya menganulir kesepakatan tersebut karena dianggap kesepakatan tersebut itu inkonstitusional, tidak boleh dasar hukum. Sebenarnya seperti itu. Sampai berkata tersebut Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran terhadap kasus tersebut. Yang berdasarkan ada peristiwa tersebut, itu kan hal-hal yang baru. Karena kalau tidak ada yang memperjelas kasus tersebut, maka proses tersebut bisa menjadi jurisprudensi. Jadi jurisprudensi menjadi acuan terhadap putusan yang akan datang, kasus yang sama, itu jadi jurisprudensi. Selanjutnya, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Nah, ini adjudikasi bahasa gampangnya adalah dengan sidang.
Ini bahasa adjudikasi. Mungkin kalau Mas Fauzan ketika kita di fit on berprotes mungkin ditanya mungkin ya. Ketika Panwas 2017, Pak Hairul yang nanya, biasanya sama ditanya adjudikasi enggak? Iya. Ya, itu. Belum tahu waktu itu. Itu baru proses, belum ditetapkan undang-undang pemilu. Itu Pak Hairul itu menanyakan apa yang dimaksud adjudikasi. Nah, orang kan kalau sekarang sudah familiar adjudikasi, tapi ketika itu kan nggak familiar orang. 2017 belum familiar namanya adjudikasi itu. Paling orang-orang yang bergelut dengan hukum itu pun kalau nggak praktek akan sulit bahasa adjudikasi. Jadi pada intinya adjudikasi ini penyelesaian permasalahan yang menunjuk satu pihak untuk menyelesaikan. Pada dasarnya sebelum ada ini kan itu kan bahasa adjudikasi seperti itu. Selanjutnya pasal 469, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Yang kedua, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD, DPD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi kalau ini masih bisa di PT-UN kan, intinya seperti itu, tidak mengikat dalam artian masih bisa ada upaya hukum. Penetapan pasangan calon ini masih. Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah ini dasarnya kan ini. Misalnya kan tidak ada kesepakatan, ditolak oleh Bawaslu, masih bisa mengajukan ke PT Tun. Itu yang kecuali Pak ya. Misalnya mereka langsung ke PT Tun? Tidak bisa, karena kan misalnya tidak diproses di Bawaslu dulu langsung ke PT Tun, tidak bisa, karena ini kan bunyinya seperti ini. Yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berarti sudah ada proses di Bawaslu dulu. Makanya tadi sudah saya sampaikan, jangankan sudah diproses, baru keputusan ditolak aja sudah bisa diajukan ke PT Tun. Di awal tadi saya sampaikan. Tuh, jadi penolakan kita itu bisa dibawa ke PT Tun. Nanti akan diproses lagi di sana. Tiket. Nah, itu seperti itu. Jadi ini dasar hukum terhadap adanya proses banding dalam artian seperti itu. Selanjutnya, seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu. Jadi sudah teknisnya, tetapi tidak teknisnya itu kalau diatur di beberapa Bawaslu itu terkait laporan itu harus berapa lembar, tata cara caranya terinci di Bawaslu, tetapi tidak akan lari dari ini kan seperti itu. Bagian keempat, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPD, DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU provinsi, KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan PU provinsi, keputusan KPU kabupaten kota. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang sebenarnya bahasa Bawaslu misalnya itu otomatis Bawaslu RI, Bawaslu RI gitu. Bawaslu berarti Bawaslu RI. Kalau Bawaslu provinsi ya ada penjelasan seperti itu. Jadi KPU ya KPU provinsi. Itu kalau kita merujuk kepada undang-undang. Ayat 2-nya, sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pasal 173.
KPU dan pasangan calon tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagai dimaksud pada pasal 235. Ini sebenarnya harusnya dikompres enak sebenarnya, lebih merujuknya buka rujukannya. KPU provinsi, kabupaten kota dengan calon anggota DPRD, DPD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat keluarkan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagai dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266. Ditata cara dalam proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara. Pasal 471 pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagai dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat tadi. Jadi setelah ada upaya administrasi dulu baru boleh ke PT Tun. Kalau langsung ke sana, saya yakin ditolak karena dasarnya adalah keputusan KPU, keputusan Bawaslu. Sudah ada proses di Bawaslu. Entah itu ditolak, entah itu dalam artian ditolak karena kadaluarsa atau ditolak karena tidak memenuhi syarat administrasi atau ditolak karena memang sudah melalui proses adjudikasi. Pokoknya ditolak, maksudnya boleh. Itu mempunyai dasar untuk dibawa ke PT UN. Ya, intinya keinginan termohon tidak terkabul. Ya, ini yang diinginkan tidak terkabul. Ini kan bisa diajukan ke PT Tun kalau sengketa. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Nah, ini ada daluarsa juga. PT Tun dia tidak akan menerima setelah 5 hari. Ada proses. Setelah 5 hari dia tidak akan menerima PT Tun terhadap yang dimohonkan oleh pemohon partai politik misalnya atau calon partai politik, calon peserta pemilu. Ayat 3, dalam hal pengajuan gugatan sebagai dimaksud pada ayat 1 kurang lengkap, penggugat dan memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Berarti untuk memperbaikinya 3 hari. Apabila dalam waktu sebagai dimaksud pada ayat 2 penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Jadi kalau ini ada proses di PT UN ini kalau nggak bisa diterima, kalau tidak lengkap berarti kan tidak ada proses. Sama juga di Bawaslu ketika nggak lengkap ya permohonan tidak lengkap ya tidak akan diproses. Misalnya menggugat KPU, tapi keputusannya mana keputusannya tidak disebutkan, nah itu masih kurang kan. Gitu. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kita pelajari yang tidak ada upaya hukum adalah 4. Ketika ditolak oleh PT Tun karena setelah administrasi, berarti tidak ada upaya hukum dalam artian dia mau ke MA, mau ke MK sudah tertutup karena tidak ada upaya hukum. Undang-undang mensyaratkan seperti itu. Kalau tidak ada putusan. Ya, misalnya ditolak karena kadaluarsa. Dalam artian diberi waktu yang ayat 2 itu melebihi 5 hari. Setelah keluar kadaluarsa tidak bisa dia diajukan lagi ke pengadilan lebih tinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan sebenarnya kan pengadilan Tata Usaha Negara ada 2. Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada di tiap provinsi. Ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat pusat. Itu sebenarnya seperti itu. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Jadi PT Tun itu punya waktu 21 hari untuk memutus atau memproses sampai memutus atas permohonan tersebut. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Ini sudah pasalnya sudah dikunci sudah.
Tidak bisa. Ini lengkap. Jadi sifatnya final, mengikat, tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Berarti kan sudah tertutup semua sudah. Ini terakhir Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun ini sempat diproses, Pak. Sempat diproses, terus kemudian PT Tun itu ditolak. Gitu. Nggak bisa lagi karena bahasanya di Undang-Undang Pemilu sudah seperti itu. Jadi sudah terkunci, final, mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Berarti kan namanya upaya hukum lain kan yang macam kemana, ke MA, ke PT Tun, ke apa kan sudah tertutup, sudah tidak ada karena undang-undang sudah memberi batasan. KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 paling lama 3 hari kerja. Jadi terkait kenapa ada 3 hari kerja ini, kewajiban apa hubungan dengan Bawaslu? Kita mempunyai kewenangan untuk mengawasi putusan itu apakah dilakukan oleh KPU atau tidak. Karena sifatnya pemilu, nantinya walaupun bahasanya administrasi, nanti bentuknya adalah putusan, bukan rekomendasi. Kalau putusan itu harus dilakukan oleh KPU, bahasanya seperti itu. Beda dengan rekomendasi. Rekomendasi itu asal ditindaklanjuti oleh KPU. Dalam artian apa? Menindaklanjuti itu tidak harus menerima. Contoh kemarin, Bawaslu RI membuat terhadap kasus di Kukar, membuat keputusan calon harus diskualifikasi, harus dikukar. Merekomendasikan KPU untuk menindaklanjuti atas putusan. KPU memproses lagi, namanya menindaklanjuti, tapi tidak melaksanakan rekomendasi karena bentuknya rekomendasi. Beda dengan putusan. Kalau putusan KPU harus harus melaksanakan, tidak ada dia harus mengkaji, tidak ada. Itu bedanya pemilu dan pilkada. Itu kan kemarin ditukar pilkada, jadi bentuknya bukan keputusan tetapi rekomendasi. Asal KPU menindaklanjuti walaupun menerima atau tidak, sudah lolos dari DKPP dalam artian etik, sudah lolos mereka. Kecuali tidak meroses, diamkan aja, dilaporkan ke DPP, saya yakin karena itu tertuang dalam undang-undang akan diberhentikan, saya yakin. Karena jelas-jelas dia tidak menindaklanjuti. Ini sebenarnya lebih ke proses di PT Tun ya. Jadi kita lewati aja dulu. Itu terkait terkait proses sengketa yang ada di Bawaslu. Nah ini yang selanjutnya berarti yang di Bawaslu itu metode sengketa proses pemilu. Agak jelas. Dalam menyelesaikan sengketa sengketa proses pemilu, metode yang digunakan adalah metode mediasi, dan metodenya adalah mediasi, adjudikasi, dan proses cepat. Berbeda dengan pemilihan, metode yang digunakan adalah musyawarah dan acara cepat. Nah, kedua metode ini digunakan Bawaslu dalam jangka waktu 12 hari kerja untuk penyelesaian sengketa proses. Jadi dibagi dua. Jadi ada musyawarah dulu. Kalau musyawarah tidak tercapai mufakat, maka harus ada adjudikasi, proses sidang. Dan personilnya yang kemarin kita telah melakukan sengketa administrasi cepat ya. Sidang administrasi cepat itu kan personilnya dengan cukup banyak kan. Kita kalau komisioner jelas dari hakimnya. Nanti korsek perlu perisalah, perlu kalau di sengketa lebih banyak. Itu pemilihan dan pemilu itu beda ya? Beda. Kalau pilkada atau pemilihan pilkada atau pemilihan itu bukan proses, tapi penyelesaian sengketa aja. Kalau pemilu, sengketa proses pemilu, bahasanya sudah beda.
Karena dasarnya pun akan beda, karena dasarnya kalau pilkada adalah Undang-Undang 10 dan 2016. Ya terkait metodenya juga beda ya. Ada Metodenya itu mediasi sama musyawarah gitu. agak beda. Agak beda. Tapi kalau sama Hampir sama tetapi agak beda. Tapi nggak tahu terkait laporannya masih masuk SIPP. kalau di pemilu belum. Belum kan? Pilkada aja Pilkada masuk aja SPP kan. Ini kan nanti saya yakin mau penanganan pelanggaran atau sengketa akan sama. Iya. Nanti kan penanganan pelanggaran baru diproses, akan ada aplikasi atau apa itu? Apa Sistem namanya? informasinya. Cepat laporan penyampaian laporannya secara online ada semua nanti. Jadi kita juga membutuhkan SDM yang SDM dan sarana dan prasarana. Itu yang penting. Itu ya. Jadi itu yang yang harus kita siapkan. Metode sengketa proses pemilu terkait gugatan penyelesaian sengketa proses pemilu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Bila pemohon atau termohon meninggal, misalnya gini, gugurnya penyelesaian sengketa proses pemilu. Tadi yang disampaikan ya di PT UN itu kan jelas, kalau kadaluarsa maka akan ditolak, gugur. Nah ini kalau di Bawaslu ini yang pertama menjadikan gugur bila permohonan atau termohon meninggal baik dalam pemilu ataupun pemilihan. Misalnya pemohonnya meninggal ya otomatis akan gugur permohonannya. Yang kedua, pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah sesudah diundang secara sah pada penyelesaian sengketa pemilihan. 4. Permohonan tidak hadir dua kali berturut-turut dalam proses mediasi pada proses mediasi pertama pada penyelesaian sengketa pemilu. Intinya mau pilkada atau pemilu, kalau sudah dipanggil 2 kali dengan patut tidak datang, maka pemohon atau kuasanya tidak hadir, maka permohonannya dianggap gugur. Pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses adjudikasi pada proses adjudikasi pertama pada penyelesaian sengketa pemilu. Intinya 2 kali tidak hadir dalam adjudikasi atau dalam musyawarah, maka menjadikan gugurnya permohonan. Jenis sengketa pemilu sebenarnya kalau menerangkan jenis sengketa akan banyak sebenarnya, tetapi pada pokoknya sengketa proses dan sengketa hasil pemilu adalah 2 hal yang berbeda, baik jenis ataupun waktu tahapannya, secara aturan ataupun mekanisme penyelesaian juga berbeda. Jadi sengketa proses sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu itu hal yang beda. Nah, kalau sengketa proses itu terkait keputusan KPU, semua keputusan KPU di luar keputusan KPU terkait hasil. Nah, kalau hasil ini permohonannya adalah di MK. Seperti kemarin kalau tempat kita itu 2019 itu siapa Acong ya? Ya, Acong Asfi melalui kuasanya, kayaknya nggak partai kayaknya, kuasanya langsung bukan ke partai lewat pusat, kayaknya langsung nembak pusat untuk itu. Jadi itu terkait mekanisme atau jenis-jenis sengketa. Jadi gambarannya teman-teman di kabupaten kota nanti sebelum nanti terbentuk kita buat simulasi personil simulasi tim 1 atau tim 2 kalau bisa buat tim. Dalam artian mengantisipasi kalau nanti ada dalam 1 hari ada 2 permohonan yang bersamaan. Kenapa dibentuk buat tim? Itu antisipasinya. Itu yang nanti kita ke depan kita akan kita rapat bulan depan kita akan bentuk itu dan dan nantinya kita minggu ketiga bulan ketiga kita mau bulan ketiga
kita mau ada apa simulasi terhadap tim-tim ini kesiapan. Dan yang terpenting untuk 1 bulan ke depan kami harapkan ke sekretariat, mungkin nanti sampaikan ke Pak Bukosek dalam artian pelayanan terpadu paling tidak bulan depan sudah selesai. Karena memang kalau kita konsen hanya ke PPID, satu tempat aja buat PPID, maka kita tidak akan ada tempat lain. Maka ketika kita buat pelayanan terpadu, berarti kan kita satu tempat tetapi 3 meja. Dan saya lihat kemarin cukup aja itu. Yang Di samping itu kan bisa. Kemarin cukup aja ke 3 meja. Nanti segini PPID, PP sengketa. Itu bisa jalan, nanti tinggal ininya backgroundnya aja enak nanti. Misalnya ini kan kosong, misalnya PPID saya yakin kita harus fair lah, dalam artian permohonan PPID ini kan nggak mesti setahun sekali, bahasanya seperti itu. Tetapi untuk PP dan sengketa akan dimungkinkan di tiap tahapan. Jadi bisa itu dimanfaatkan 3 itu, bisa nanti kan ketika terjadi permohonan dalam 1 hari 2 pemohon, makanya kan bisa meja-meja itu digunakan 3 meja itu. Jadi yang terpenting personil kita itu siap. Ya, tapi juga sarana dan prasarana, paling enggak kan kalau di pemohon itu ada laptop atau komputer serta print, itu 1 meja, harus ada itu 1 paket. Dan ke depannya itu harus ada pengadaan, karena memang itu sebagai kebutuhan, bukan kebutuhan sekunder lagi, tapi kebutuhan primer yang harus kita siapkan untuk untuk melakukan proses adjudikasi, proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Selain itu kita harus dipikirkan ruang sidang. Nanti kita harus memikirkan juga sekretariat ini, administrasi nanti mau kemana kan gitu. Itu harus dipikirkan jauh-jauh hari juga. Karena kan kita tidak bisa seperti contoh kemarin yang PPID itu terkait ruangan nomor 1 adalah Kukar. Ruangan PPID. Kenapa? Kukar ini ternyata dalam 1 hari dia merubah ruang Gakumdu yang kan nggak kepake, disulap jadi ruang PPID dalam 1 hari. Besok ada dari provinsi turun untuk menilai. Jadi yang PP di Gunung sudah nggak, yang itu kan khusus meriksa PPID aja, jadi dibuat seperti itu teknisnya. seketika itu. Nah, sekitar dalam sehari aja dia merubah tempat, inilah khusus PPID. Nah, sudah itu nomor 1 terkait tempat seperti itu. Makanya kita lebih bagus kita membuat pelayanan terpadu 1 pintu. Dan kemarin ketika kita rapat di provinsi terkait di PP juga salah satu program bulan depan kita harus studi banding atau di PN atau PA terkait pelayanan terpadu penerimaan laporan di PN atau di PA. Nanti kita ke sana bulan depan lah, kita agendakan untuk ke sana ke PN atau PA. Karena PN atau PA sudah jalan, karena mereka hari-hari menerima laporan. Dan sedang kita setiap tahapan aja pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, dan banyak tidaknya. Kalau sengketa kemarin aja tidak ada. Gitu. Ya, ini nanti timnya itu di waktu penerimaan atau langsung dimediasi? Penerimaan, karena mediasi kan sudah patok di situ komisioner, tinggal berbagi aja siapa yang. Kalau mediasi itu cukup 1 komisioner bisa untuk mediasi, pimpinan majelis mediasi itu bisa 1 orang. Tetapi untuk adjudikasi harus lengkap itu. Kalau tidak ada, maka harus ambil provinsi 1. Dan yang penerimaan itu banyak orang? Tidak, 2 orang. Kita buat kan penerimaan itu kan syarat formil material harus yang terpenuhi, harus 1 orang, paling tidak 1 loket itu 2 orang bertanggung jawab. Yang gitu. Nanti yang memeriksa terhadap syarat-syarat itu. Nanti kan juknisnya
berapa lembar dia harus menyerahkan, apa saja harus diserahkan, itu kan ada mekanismenya. Itu secara detail nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa itu dari saya terkait kemarin sebenarnya mau bahas dasar-dasar penyelesaian proses sengketa pemilu, tapi saya ambil aja sudah yang metodenya. Saya rasa itu garis besarnya teman-teman harus paling enggak ada paham apa sih Bawaslu itu. Ya itu khususnya yang baru-baru kan. Kalau yang lama pun saya yakin secara praktek belum pernah mengalami, karena kan kita belum pernah mengalami juga. Paling enggak punya gambaran. Disitulah nanti ketika tahapan kita itu sudah enggak, ketika tahapan kita itu sudah enggak mikir itu hari kerja, jam kerja, sudah kita 24 jam karena kita di sini juga 24 jam di sini, enggak harus, jadi enggak mikir lagi sudah itu, karena pada dasarnya Bawaslu ini adalah bekerja penuh waktu. Yang ada masuk sampai jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 itu kan hari kerja biasa. Kalau sudah tahapan sudah enggak mengenal jam istirahat. Dalam artian mau istirahat ya tidur di kantor gitu. Jadi bisa juga ketika kita malam-malam juga ada laporan, juga kita menerima laporan apapun, laporan entah pelanggaran entah sengketa, walaupun kalau di juknisnya dalam artian jam-jamnya kan jam kerja permohonannya. Gitu. Saya rasa itu penyampaian dari saya. Silakan kalau kamu kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita mendengarkan